karyamu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan kunyanyikan. Ya Tuhan, aku hendak memuji namamu selama-lamanya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Ya Tuhan, aku hendak memuji namamu selama-lamanya. Alleluia, 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengar suara Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, tidak lagi mereka melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia?
Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melalui banyak peristiwa harian kita, Allah ingin menghadirkan dirinya yang selalu menawarkan kebahagiaan dan sukacita dalam hidup kita. Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak terpahami, tidak terjangkau, berkenan menampakkan dirinya dalam wujudnya yang tersamar, melalui sakramen-sakramen gereja dan juga melalui perjumpaan kita dengan sesama. Dengan penuh iman, kita sungguh merasakan kehadirannya yang nyata meski tak terpahami, seperti yang dicontohkan dalam bacaan pertama ketika menyebut Habel, Henokh, dan Nuh yang dengan imannya mengikuti kehendak Allah meski tak terlihat dan tak terpahami. Iman mereka kepada Allah sungguh menjadi dasar dari segala sesuatu yang mereka harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak mereka lihat. Pengalaman iman bersama Allah inilah yang seharusnya memberi sukacita dan kebahagiaan seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam kisah Injil hari ini. Mereka mengalami sendiri peristiwa transfigurasi, yaitu ketika Yesus menampakkan kemuliaannya tepat setelah Yesus meramalkan penderitaan dan kematiannya. Memang tidak mudah bagi para murid Yesus, terutama Petrus, yang baru saja mendengar tentang Mesias yang harus mengalami penderitaan. Tapi melalui peristiwa transfigurasi ini, iman mereka kembali dihidupkan. Dan Petrus menyatakan sukacitanya dengan berkata, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini." Tetapi gambaran yang indah ini segera berganti dengan awan dan suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Inilah pesan dari Bapa dari surga yang melengkapi pemandangan indah kemuliaan Yesus yang baru saja mereka nikmati. Pesan yang sama juga ditujukan kepada kita semua yang dengan iman juga mengalami kehadiran Tuhan yang membahagiakan dalam setiap doa dan sakramen-sakramen yang kita terima. Kita tidak hanya tinggal diam menikmati kehadiran Tuhan yang membahagiakan, tapi lebih lanjut kita juga mau mendengarkan suaranya dan melaksanakan kehendaknya dalam seluruh hidup harian kita. Semoga keindahan doa dan sakramen yang kita nikmati sungguh berbuah dan sesuai dengan perbuatan kita yang selalu setia mendengarkan suara Yesus, Putra Allah yang terkasih.